alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin dan taufik darinya kita bisa bermajelis ya dalam majelis ilmu. Mohon maaf. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah dalam majelis ilmu pada pagi ini. Kita berharap semoga senantiasa diberikan taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita uraikan pada pagi ini tema yang dekat ya dengan keseharian kita, terutama bagi kaum laki-laki ya, yaitu tentang sholat Jumat ya. Dan tema ini juga menjadi penting bagi kaum wanita karena boleh jadi dalam kondisi tertentu atau keadaan tertentu kaum wanita mau melakukan sholat Jumat gitu. Apa hukumnya? Dan kalau sudah melakukan Jumatan, bagaimana status zuhurnya ya? Nah, hal-hal seperti ini tentu kita perlu ketahui ya. Dan yang tidak kalah penting, tema ini juga menjadi sangat krusial bagi para orang tua ya untuk mengajarkan atau mendorong anak laki-laki mereka untuk senantiasa melakukan sholat Jumat. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat ya ini diantara fardu, ibadah fardu yang diwajibkan kepada umat Islam, yaitu dari kalangan laki-laki yang telah baligh dan berakal ya. Jumat ya ini merupakan hari yang mulia. Kalau dalam tulisan atau penjelasan para ulama sering mengutip ya, di antara hadis Nabi, Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam ya, bahwa hari Jumat itu adalah penghulunya atau rajanya para hari, karena dia memiliki kemuliaan dan keutamaan dibandingkan hari-hari yang lain ya. Di antara yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat ini ya, ada Al-Imam Syekh As-Suyuti ya. Ini dalam kitab beliau Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah. Jadi kalau banyak tulisan yang kita baca, baik itu di internet atau di buku-buku, itu banyak mengutip dari kitabnya Al-Imam As-Suyuti dari Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah gitu. Ini menjelaskan tentang kemuliaan hari Jumat. Nah, di antara yang banyak dikutip itu adalah hadis dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ya, dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah ya, di mana Nabi bersabda, Sayyidul Ayyami indallahi yaumul Jum'ah ya. Penghulunya hari ya, dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Wa huwa a'zam min yaumin nahri wa yaumil fitri. Kemuliaan hari Jumat itu lebih agung dari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau kita mengagungkan Idul Fitri dan Idul Adha karena kemuliaannya, termasuk kaum wanita juga dianjurkan untuk ikut merayakan ya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, Rasulullah bersabda bahwa hari Jumat itu lebih mulia dan lebih agung dibanding Idul Fitri dan Idul Adha. Wa fihi khamsu khisalin ya. Nah, di antara keistimewaan hari Jumat ada 5 perkara ya. Yang pertama, fihi khalaqallahu Adam ya. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi wa fihi tuwfiya wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha Allahu syai'an illa a'tahu iyah ya. Jadi pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam
Kemudian pada hari Jumat pula Allah turunkan Adam ke bumi, dan pada hari Jumat Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian pada hari Jumat kata Rasul ada sa'atun, ada satu waktu, la yas'alul abdu fiha Allahu syai'an. Ya. Tidaklah seseorang itu memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia minta, illa a'tahu iya, ya. Maka pasti Allah akan mengabulkan. Malam yas'al ithman au qati'ata rahimin. Selama dia tidak meminta sesuatu yang berupa dosa dan tidak pula berupa pemutusan hubungan silaturahim, ya. Jadi apa saja yang kita minta pada waktu itu jika bertepatan, ya, maka akan dikabulkan permintaan kita. Kemudian Nabi juga bersabda, wa fihi taqumus sa'ah. Pada hari Jumat juga terjadi hari kiamat. Jadi Bapak sekalian, hari Jumat itu yaumul qiyamah itu terjadi pada hari Jumat, gitu. Ya, ini kesepakatan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min malikin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa huwa musyfiqun min yaumil jum'ah. Jadi kata Rasul, tidak ada satupun makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik malaikat, ya, kemudian hewan maupun benda-benda, termasuk bumi, udara, batu, gunung, semuanya gentar dan takut kepada hari Jumat, gitu. Jadi dikatakan hari yang paling menakutkan bagi para malaikat serta semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia, karena mereka tidak tahu. Ya, makhluk-makhluk ini itu akan merasa gentar, ketakutan setiap kali bertemu dengan malam Jumat. Ya. Karena boleh jadi hari kiamat terjadi keesokan harinya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk dan benda-benda ini baru merasa tenang setelah terbit matahari pada hari Jumat. Ya, maka mereka akan mengatakan hadza yaumun thayyib, ya, hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah belum mendatangkan hari kiamat, gitu. Jadi malaikat maupun benda-benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu merasa ketakutan setiap kali bertemu dengan malam Jumat. Mereka baru merasa tentram, merasa tenang ketika matahari telah terbit pada hari Jumat, gitu. Ya. Oleh sebab itu ulama mengatakan hari kiamat itu terjadi pada awal subuh, sebelum matahari terbenam. Ya. Berdasarkan hadis ini, ulama menyimpulkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada pagi dini hari. Ya, kebanyakan kita mungkin masih istirahat, masih tidur, masih terlena, ya. Maka pada waktu itulah Allah akan menjadikan atau mendatangkan hari kiamat, ya. Kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan dalam keimanan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Al-Imam As-Suyuti juga mengatakan bahwa ada 5 keistimewaan lainnya, ya, hari Jumat yang harus kita optimalkan, ya. Yang pertama, bahwa pada hari Jumat itu berkumpulnya arwah orang-orang yang beriman, ya. Berkumpulnya arwah orang-orang yang beriman. Tajtami'u al-arwahu fiha, gitu. Karena orang-orang yang beriman, mereka insya Allah selamat dari siksa kubur, maka ya mereka akan berkumpul. Ya, kalau bahasa kita ya reunian, gitu. Ya, berkumpul sesama orang-orang yang beriman. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah wa ma ta'arafa minha i'talaf. Ruh orang-orang beriman itu dia seperti magnet, tarik menarik, gitu. Jadi kalau mereka sudah di alam kubur, maka mereka akan menarik, ya, arwah orang-orang beriman lainnya untuk berkumpul. Ya, jadi saling mengingatkan dan saling menghibur diri. Karena bedanya orang yang telah dikubur dengan bayi yang baru lahir, ya, dalam hadis ada Nabi yang lain, orang yang dalam kubur berharap segera terjadi hari kiamat agar mereka segera bisa bertemu dengan keluarga mereka. Ya, adapun bayi yang baru lahir, maka mereka ingin hidup lebih lama, gitu. Ya, nah, jadi ketika sudah berada di alam barzakh, maka arwah orang-orang beriman ini akan sering bertemu. Ini seperti mana uraian Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau. Yang kedua,
wa tuzarul kubur. Masya Allah. Ya, Bapak sekalian, ulama mengatakan saling berkunjungnya penghuni kubur. Masya Allah. Ya, saling berkunjungnya penghuni kubur. Gitu. Ini terutama penghuni kubur yang lama mengunjungi penghuni kubur yang baru. Bapak Ibu sekalian, orang yang ada di alam barzakh tidak tahu perkara-perkara yang terjadi di dunia. Karena Allah tutup semua pintu agar mereka bisa masuk kembali ke alam dunia. Ya. Kemudian karena mereka tidak tahu, maka informasi yang terbaru yang bisa mereka dapatkan itu dari orang yang baru meninggal. Maka dalam hadis Nabi yang lain, arwah orang-orang beriman yang telah lebih dulu meninggal itu akan datang berbondong-bondong pada hari Jumat mengunjungi orang beriman yang baru saja wafat. Mereka ingin bertanya kabar keluarganya. Bagaimana kabar suamiku? Bagaimana kabar istriku? Apakah sudah menikah lagi misalnya? Itu. Ya. Bagaimana kabar anak-anakku? Bertanya, Masya Allah. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian hanya terjadi pada arwah orang-orang beriman. Ya, kalau mereka yang fasik, ya, orang yang meninggal dalam kemaksiatan, maka hal-hal ini tidak terjadi. Ya, karena seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang bermaksiat maka mereka sibuk dalam siksa kubur. Ya, na'udzubillah. Kemudian wa ya'man al-mayyit min adzabil qabri. Ya, ada orang-orang beriman sekalian meninggal dalam keimanan walaupun dia bermaksiat. Artinya dia yang masuk kategori tidak selamat dari siksa kubur. Jadi ada orang-orang beriman yang Allah selamatkan dari siksa kubur. Ada yang Allah tidak selamatkan. Ya. Di antara yang Nabi nyatakan pada hadis yang lain, di antara siksa kubur itu bukan karena dosa besar. Tapi kata Nabi, satu sebabnya adalah orang yang tidak bersih ketika toharohnya, ketika ceboknya. Pada hadis yang sahih, Ibu sekalian, Nabi sedang melewati dua buah kuburan. Ya, Nabi bersabda, innahuma yu'adzabani. Ini penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka tidak disiksa karena dosa besar, kata Nabi. Amma ahaduhuma fakana la yastanzih min baulih, kata Nabi. Ya. Salah satunya adalah karena mereka tidak bersih ceboknya, tidak bersih toharohnya. Maka Bapak sekalian, jangan pernah kita remehkan bab toharoh. Makanya dia menjadi kunci sholat, kunci ibadah. Maka di antara sebab siksa kubur itu adalah orang yang tidak bersih ceboknya. Ya, laki-laki perempuan berlaku. Maka pastikan kita ketika di toilet itu betul-betul bersih. Yang kedua, ini penting. Ini terutama di zaman sekarang. Ya, apa kata Nabi? Fakana wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang kedua, kemana-mana suka menyebar berita dusta, menyebar berita hoax, ya, mengadu domba, bahaya. Ya, kalau dulu Masya Allah pada masa Nabi belum ada gadget, belum ada teknologi, ya, mungkin hanya ya harus berjalan memang. Untuk gosip itu harus ketemu orang lain. Kalau sekarang tidak perlu ketemu orang lain, ya, cukup di rumah saja kita sudah terlibat pada gosip-gosip yang hebat gitu. Dari mulai gosip yang kecil sampai gosip-gosip yang besar. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, tahan lisan kita, tahan tangan kita, ya, untuk tidak komentar, untuk tidak memforward, untuk tidak terlibat pada berita-berita yang kita tidak tahu fakta kebenarannya gitu. Ya, lebih baik dikatakan orang tidak berpengetahuan, tidak gaul, ya, daripada kita dikenal suka menyebar berita-berita yang tidak pasti. Jadi tahan sekalian, ya. Nah, orang beriman, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau yang diselamatkan dari siksa kubur, maka dia tidak mengalami peristiwa ini, ya. Jadi yang ketiga ini dihentikannya siksa kubur bagi siapa? Orang beriman yang kena siksa kubur. Dia meninggal dalam keadaan iman, tapi melakukan dosa-dosa yang Allah menyiksa di kuburnya. Tapi setiap Jumat orang-orang beriman yang meninggal dalam keimanan walaupun berbuat maksiat, Allah hentikan, istirahatkan siksa kuburnya seminggu sekali setiap hari Jumat. Masya Allah. Ya.
Kemudian waman mata fihi au fi lailatihi umina min adzabil qabri, Masya Allah, ya. Meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, ya, pokoknya di hari Jumat, apakah di malam harinya atau di siang harinya 24 jam, maka di antara keistimewaannya kata Al-Imam As-Suyuti, Allah selamatkan, Allah bebaskan dari siksa kubur. Bapak Ibu sekalian, lihat ya, orang-orang baik, orang-orang soleh di antara kita, keluarga kita, tokoh-tokoh kita meninggal di hari Jumat atau meninggal di malam Jumat, gitu ya. Seperti mungkin yang baru saja ya menginspirasi dan memberikan pengajaran kepada kita semua, almarhum Mang Odet, gitu ya, meninggal pada penghulunya hari, meninggal dalam keadaan suci ya, dan bersiap-siap datang ke masjid ya, sholat Jumat dan akan menyampaikan khutbah ya. Tidak ada kematian yang lebih indah ya dibanding kematian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kematian seperti ini tidak semata-mata dimonopoli oleh ulama saja, tidak semata-mata mereka yang hafal Quran saja, orang yang hafal hadis saja, siapapun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupannya, sangat berpeluang untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin ya. Kemudian neraka jahanam itu tidak akan dipanaskan pada hari Jumat ya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan malaikat ya itu akan memanaskan tungku neraka jahanam setiap detik, Bapak Ibu sekalian. Setiap detik artinya apinya tidak pernah redup, panasnya tidak pernah berkurang ya. Tetapi karena kemuliaan hari Jumat, maka tungku api neraka jahanam walaupun menyiksa orang-orang yang tidak beriman, karena kemuliaan hari Jumat maka tungkunya tidak dipanaskan. Masya Allah ya. Selanjutnya wa fihi yazuru ahlul jannati rabbahum ta'ala ya. Jadi kata Imam Suyuti, penduduk surga diperkenankan menemui Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat. Seperti apa pertemuannya, seperti apa perjumpaannya, wallahu alam. Ya, Nabi hanya mengatakan bahwa orang-orang beriman akan diberikan nikmat yang sangat tinggi, terbesar, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita tidak menafikan sedikit pun bahwa orang-orang yang beriman pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana pertemuan dan perjumpaannya ya, termasuk mata yang mana kita akan gunakan melihat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Ya, kita hanya mengimani, meyakini bahwa Rasulullah dan Allah sendiri mengatakan orang-orang beriman akan dipertemukan dengan Rabb mereka, gitu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, dan di hari Jumat itu adalah hari terbaik dan ada waktu yang mustajab. Nabi bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Tidak ada hari yang lebih baik terbitnya matahari pada hari itu selain hari Jumat. Ya, maka Nabi pada hadis ini juga menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian dia diturunkan ke dunia dan diwafatkan serta terjadinya hari kiamat. Nah, hadis yang berikutnya pada hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda fihi sa'atun. Dalam hari Jumat ada satu waktu Bapak Ibu, la yuwafiquha abdun muslim ya, wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu asyara biyadihi yuqalliluha ya. Jadi kata Nabi bahwa pada hari Jumat itu ada waktu yang sangat sedikit, kata Nabi ya, dimana kalau ada hamba yang sholat kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kata ulama termasuk yang tidak bisa sholat seperti wanita yang sedang menstruasi atau yang sedang nifas ya, maka dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Masya Allah ya. Nabi mengatakan wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi menyebut waktunya sedikit gitu. Jadi waktunya tidak panjang ya. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, dalam hadis-hadis dan asar-asar para sahabat ya, walaupun ada perbedaan kapan waktunya. Ada yang mengatakan ketika
terbit matahari hari Jumat. Yang kedua mengatakan ketika khotib naik ke atas mimbar sampai dia turun, ya. Dan yang ketiga adalah ketika khotib berdoa, memimpin doa dengan jamaah. Kemudian di antara asar-asar ini Bapak Ibu sekalian, di antara asar yang paling sahih dan paling diyakini oleh para ulama, waktu manakah yang Nabi katakan waktu yang mustajab itu adalah mulainya ba'da sholat asar sampai terbenam matahari, ya. Jadi waktunya memang lebih sedikit dari total 24 jam pada hari Jumat. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun kita, apakah sedang bekerja atau dalam perjalanan, ya, ba'da asar hari Jumat jangan lewatkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan